Luis Milla beri bantuan timnas U17 Indonesia. Sintayong dibela pengamat sepak bola nasional. Pemain Argentina betah di Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo optimis gelaran Piala Dunia U17 2023 berjalan lancar. Selain karena timnas Israel tidak masuk daftar negara kontestan, seluruh stakeholder termasuk kepala daerah juga disebut telah bersepakat untuk mensukseskan ajang bergengsi kelompok umur tersebut. Kegagalan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 menjadi pelecut bahwa Piala Dunia U17 2023 bakal menjadi titik persatuan Indonesia. Kepercayaan yang kembali diberikan FIFA tersebut tentu diharapkan bisa mengobati kekecewaan penggemar sepak bola tanah air setelah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jelang Piala Dunia U17 2023, pemerintah Republik Indonesia disebut telah menyiapkan 5 stadion venue pertandingan bergengsi kelompok umur tersebut. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Menpora Dito Aritejo. 5 venue tersebut hampir 99% merupakan stadion yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. 5 stadion yang dimaksud ialah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Manahan, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Stadion Kapten Iwayan Dipta, dan termasuk Jakarta International Stadium yang bisa menjadi opsi. Menpora Dito menegaskan seluruh stadion tersebut sudah berstandar FIFA, hanya CIS yang perlu dilakukan pembenahan. Pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin membela Sintayong yang kerap dicibir lantaran belum bisa membawa timnas Indonesia juara Piala AFF atau SEA Games. Coach Justin beranggapan bahwa sejatinya sepak bola Indonesia adalah di level Asia. Selain itu, lolos Piala Asia Senior dan menunjukkan performa terbaiknya di sana lebih berharga ketimbang juara 10 kali Piala AFF. Hal tersebut ditegaskan Coach Justin lantaran anggota Exco PSSI Arya Sinulinga berkomentar terkait timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Indra Syafri bisa mendapatkan emas, sedangkan 2021 saat dipimpin oleh Sintayong hanya memperoleh medali perunggu. Timnas Irak mendapat pukulan telak setelah pemain bintangnya mengalami cedera serius. Pemain yang dimaksud ialah Kevin Enkidu Yacob. Gelandang klub divisi pertama Denmark Aarhus GF itu mengalami cedera ACL pada pertandingan internasional resmi pertamanya bersama dengan Singa Mesopotamia melawan Kolombia pada 16 Juli lalu. Menurut laporan media seperti yang dituliskan Quora, pemain berdarah Irak Swedia itu akan menjalani operasi pada bulan ini di London. Jika waktu pemulihan tidak memungkinkan untuk tampil di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Irak sendiri tergabung di grup D bersama Jepang, Indonesia, dan Vietnam pada ajang tersebut. Media Vietnam Soa.vn menantang timnas Indonesia untuk memakai 11 pemain keturunan Grade A Eropa di Piala Asia 2023. Dalam artikel, media tersebut menyoroti beberapa pemain naturalisasi yang saat ini memperkuat skuad Garuda, seperti halnya Elkan Bagot, Jordi Amat, Zain Patinama, Sandy Walsh, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner. Bahkan PSSI sendiri telah mengutarakan bahwa memboyong pemain keturunan Grade demi meningkatkan kualitas skuad asuhan Sintayong. Meski begitu, Soha.vn masih ragu apakah timnas Indonesia bisa atau tidak untuk memainkan 11 pemain keturunan Grade A Eropa sekaligus saat melawan Vietnam di Piala Asia 2023 mendatang. Timnas Jepang U17 berhasil meraih gelar juara Piala Asia U17 2023 setelah mengalahkan Korea Selatan U17 di partai final. Laga yang digelar di Stadion Pathum Thani, Thailand tersebut berakhir dengan skor 3-0 untuk skuad muda Samurai Biru. Hasil ini semakin menegaskan kedikdayaan Jepang di ajang tersebut. Gelar edisi kali ini juga menjadi keempat bagi Jepang. Diketahui Jepang sudah pernah mengangkat trofi dalam 3 edisi, yakni pada tahun 1994, 2006, dan 2018. Sedangkan bagi Korea, kekalahan ini membuat mereka gagal menjadi juara untuk kali ketiga. Timnas Indonesia U17 berpotensi jumpa raksasa Jerman di babak fase grup Piala Dunia U17 2023. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilan Jepang menjadi juara Piala Asia U17. Pasalnya, Jepang sukses menggeser Jerman yang sebelumnya menempati pot 1 drawing. Timnas U17 Indonesia otomatis berada di pot 1 lantaran berstatus sebagai tuan rumah.
Skuad Bima Sakti sudah dipastikan akan terhindar dari tim berkelas seperti Brasil, Maroko, Prancis, Spanyol, dan Jepang. Tentu menarik untuk menanti siapakah lawan skuad Garuda Asia mendatang. Bima Sakti mengaku mau meminta masukan dari pelatih Persib Bandung Luis Milla dalam meramu timnas Indonesia U17 meski sudah ada pendamping yakni Indra Syafri dan Sintayong. Bima Sakti menilai semakin banyak masukan bakal bagus untuk dirinya. Luis Milla sendiri bukan nama asing bagi Bima Sakti. Keduanya pernah bekerja sama di timnas Indonesia pada medio 2017 hingga 2018. Milla ketika itu adalah pelatihnya, sedangkan Bima menjabat sebagai asistennya. Keinginan Bima konsultasi dengan Luis Milla pun disetujui oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia menyebut setiap masukan ada nilai positifnya. Terlebih ada sosok Indra Syafri selaku pelatih timnas Indonesia U23 dan juga Sintayong di timnas senior. Menurut Bima itu akan sangat membantu. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB mengubah format kompetisi Liga 1 2023-2024. Sebelumnya juara ditentukan lewat kompetisi full dan yang memiliki poin terbanyak menjadi kampion. Untuk Liga 1 2023-2024, PSSI dan PT LIB membagi kompetisi dalam 2 series, yakni reguler dan championship. 4 tim teratas di series reguler akan lolos ke championship untuk memperebutkan gelar juara. Mantan CEO PT LIB Tigor Salambopoy menilai format baru bisa membantu klub-klub di Liga 2 untuk mempersiapkan diri lebih baik sebelum mendapatkan kesempatan promosi ke Liga 1. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono juga meyakini format baru kali ini bakal membuat kompetisi Liga 1 akan semakin menarik. Pemain asing PSIS Semarang Taisei Marukawa mengaku betah berkarir di Liga Indonesia. Banyak hal yang dia dapatkan selama tinggal di Indonesia sejak 2021. Salah satu hal yang menjadi perhatian Marukawa ialah bagaimana militansi supporter di Liga Indonesia. Marukawa mengaku salut dengan masyarakat Indonesia yang tidak mampu karena beragama Islam. Meski begitu, pemain asal Jepang tersebut menyoroti para supporter. Menurut Taisei Marukawa, supporter di Indonesia memang memiliki militansi mendukung klub kesayangan, tetapi mereka cepat tersulut emosi. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut menilai supporter Indonesia sangat ingin klub kesayangan mereka untuk bisa meraih kemenangan. Namun seri atau kalah bisa membuat pemain mendapatkan intimidasi dari supporter. Bintang timnas Argentina Nicolas Tagliafico tampak benar-benar kerasan berlibur di Indonesia. Back tim Tenggo itu hingga kini masih lanjut berpelesir di tanah air usai laga versus timnas Indonesia pada 19 Juni lalu. Destinasi terbaru yang disambangi Tagliafico beserta sang istri, Caro Calvagni, adalah Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Keduanya terlihat bersantai di salah satu resort yang berlokasi di Pulau Bawah Capri. Sebagai informasi dari Harian Capri, Kepulauan Anambas merupakan kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau. Namun begitu banyak destinasi wisata alam yang mempesona di dalamnya. Ada begitu banyak pulau yang menjadi destinasi wisata di Kepulauan Anambas. Mulai dari Pulau Siantan yang terletak di Tarempa, yang merupakan pusat kota di Anambas. Kemudian ada Pulau Matak yang merupakan kepulauan terluar yang juga menjadi batas antara Indonesia dengan Malaysia. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.